Semenjak Nabi Muhammad SAW berusia 6 bulan, ayah beliau Abdullah meninggal dunia. Dahulu sudah menjadi tradisi di Mekah, apabila ada kelahiran bayi maka bayi-bayi tersebut dititipkan di luar kota Mekah. Rasulullah pun dirawat oleh ibu susunya Halimah As-Sa'diyah. Saat Rasulullah berusia 6 tahun, ibu kandung beliau Aminah sakit keras hingga meninggal dunia. Kemudian beliau tinggal dan dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sepeninggal Abdul Muthalib wafat, Rasulullah SAW dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Pada saat itu Rasulullah berumur 8 tahun. Mereka hidup dalam kemiskinan. Masyarakat Mekah banyak menitipkan amanah kepada Abu Thalib untuk menggembalakan domba-domba ataupun kambing-kambing mereka. Dengan rasa ingin membantu pamannya, maka Rasulullah mengambil alih untuk memelihara domba atau kambing tersebut, menggembalakannya di padang pasir dengan mendapatkan imbalan beberapa dinar. Menginjak usia 12 tahun, beliau ikut pamannya dengan rombongan Quraisy berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, kafilah mereka beristirahat di pepohonan kurma yang rindang dekat dengan gereja. Saat beristirahat, datanglah seseorang yang keluar dari gereja tersebut dan menanyakan asal mereka apakah dari Mekah. Kemudian dia mengatakan akan menjamu dan mengundang mereka untuk makan bersama. Orang itu ternyata adalah pendeta bernama Bahiro, sosok yang paling tahu tentang agama Nasrani dan juga pemimpin gereja tersebut. Pendeta Bahiro melakukan itu semua karena ada sesuatu yang dia lihat saat berada di dalam gereja. Ia melihat rombongan kafilah tersebut dinaungi awan, padahal saat itu cuaca sangat terik, dan ranting-ranting pohon kurma merunduk luluh ketika mereka berteduh di bawahnya. Tak lama kemudian, masuklah mereka semua untuk menghadiri jamuan Bahiro, kecuali Rasulullah SAW tidak ikut bersama mereka karena masih kecil. Ini merupakan tradisi jahiliyah saat itu yang mana anak kecil tidak diperbolehkan makan bersama orang-orang dewasa. Ketika Bahiro melihat rombongan Quraisy satu persatu dan dia tidak menemukan apa yang dia cari, Bahiro berkata, "Hai orang-orang Quraisy, saya ingatkan jangan sampai ada seorang pun yang tidak makan makananku ini." Mereka menjawab, "Wahai Bahiro, masih ada seorang anak kecil di antara kami yang tertinggal di tempat perbekalan rombongan." Bahiro berkata, "Janganlah kalian bertindak seperti itu. Panggillah dia agar makan bersama dengan kalian." Salah seorang rombongan Quraisy berkata, "Demi Lat dan Uzza, sungguh sebuah aib bagi kami jika anak Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut serta makan bersama kami." Setelah itu, Bahiro datang menemui Rasulullah SAW, mendekapnya dan mendudukkannya bersama rombongan Quraisy lainnya. Saat itu Bahiro memperhatikan beliau dengan teliti, dan memperhatikan seluruh tubuhnya. Dari hasil penglihatannya, ia dapatkan sifat-sifat kenabian pada beliau. Tatkala mereka selesai makan, rombongan Quraisy berpencar sedangkan Bahiro mendekati Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, "Wahai anak muda, dengan menyebut nama Lat dan Uzza aku menanyakan kepadamu dan hendaknya engkau menjawab apa yang aku tanyakan kepadamu." Bahiro mengatakan seperti itu karena ia mendengar bahwa kaum Rasulullah bersumpah dengan nama Lat dan Uzza yang merupakan berhala paling diagungkan di Mekah. Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah sekali-kali engkau bertanya tentang sesuatu pun kepadaku dengan menyebut nama Lat dan Uzza. Tidak ada yang sangat aku benci melebihi keduanya." Bahiro menanyakan banyak hal dan semua jawaban Rasulullah sesuai dengan apa yang Bahiro ketahui. Kemudian Bahiro melihat punggung Rasulullah SAW, dan ia melihat tanda kenabian ada di sebelah kanan pundaknya. Semakin yakinlah Bahiro bahwa beliau adalah nabi yang disebutkan tanda-tandanya dalam Taurat dan Injil. Setelah itu Bahiro menyapa paman Rasulullah, Abu Thalib, dan menceritakan apa yang diketahuinya. Kemudian Bahiro berkata, "Segera bawa pulang ponakanmu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jagalah dia dari kejahatan orang-orang Yahudi. Jika mereka melihatnya seperti yang aku saksikan, niscaya mereka akan membunuhnya. Sesungguhnya akan terjadi suatu perkara besar pada ponakanmu ini. Bawalah dia pulang segera ke negeri asalmu." Mendengar itu,
Abu Thalib segera membawa pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Memasuki umur 21 tahun, Rasulullah mulai berdagang sendiri di pasar. Suatu hari ada seorang pembeli yang membeli dagangannya, tetapi dia menitipkan belanjaannya tersebut kepada Rasulullah karena akan beribadah tawaf, tentu saja ibadah yang saat itu masih menyembah berhala. Setelah selesai beribadah, pembeli tersebut lupa mengambil belanjaannya dan pulang ke rumahnya menempuh perjalanan selama 3 hari. Beberapa hari kemudian dia baru menyadari kalau belanjaannya tertinggal. Kembalilah dia menempuh perjalanan 3 hari ke Mekah untuk mengambil belanjaannya tersebut. Bergegaslah dia menuju ke pasar dan menemui Rasulullah. Terkejutlah dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sama seperti pertama kali bertemu, dengan barang pembeliannya yang masih terjaga. Tak lama, cerita ini tersebar dan orang-orang pun memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan Al-Amin, yang artinya amanah, jujur dan terpercaya. Orang-orang Mekah pun tak segan untuk mengamanahkan titipan dagangannya kepada beliau. Sejak saat itu, beliau semakin sukses dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pekerja keras. Beliau selalu berdagang dengan jujur dan amanah. Ketika berusia 25 tahun, beliau didatangi utusan dari seorang wanita pedagang terkaya dan terpandang di Mekah. Wanita itu bernama Khadijah. Khadijah menawarkan kepada Rasulullah untuk memasarkan dagangannya ke Syam, ditemani hamba sahayanya yang sangat terpercaya yang bernama Maisarah. Karena mendapatkan julukan Al-Amin, Khadijah juga tak segan menawarkan imbalan yang lebih banyak daripada imbalan yang pernah diterima orang-orang lain. Rasulullah pun menerima tawaran ini. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maisarah membawa dagangan ke negeri Syam. Selama perjalanan Maisarah diperlakukan sangat baik oleh Rasulullah seperti teman sendiri. Padahal dia hanya seorang hamba sahaya. Maisarah juga menyaksikan awan yang selalu menaungi selama perjalanan, dan pohon kurma yang menunduk ketika mereka beristirahat di bawahnya. Saat Maisarah hendak buang air kecil, dia bertemu dengan seorang pendeta. Setelah bertanya-tanya, pendeta tersebut mengatakan bahwa Rasulullah adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Ternyata mereka saat itu sedang beristirahat di tempat yang sama ketika Rasulullah berusia 12 tahun saat ikut kafilah dagang pamannya. Sayangnya pendeta tersebut bukan Bahiro, karena Bahiro sudah meninggal. Setibanya di Syam, Rasulullah menjual dagangannya dengan jujur dan terbuka. Beliau menjelaskan semua kekurangan dan kelebihan barang yang dijualnya, dan mempermudah dalam bermuamalah. Para pembeli merasa senang dengan kejujuran beliau. Dalam waktu 1 hari, semua dagangannya terjual habis. Beliau tak lupa juga membagikan sebagian hartanya untuk bersedekah kepada fakir miskin di sekitar sana. Kemudian dengan untung yang banyak, Rasulullah menghabiskannya dengan membeli barang-barang khas negeri Syam yang tidak ada di Mekah. Mereka pun kembali ke Mekah dan menjual barang-barang tersebut. Dengan kejujuran dan kepandaian beliau, barang-barang yang didatangkan dari negeri Syam juga habis terjual. Sehingga beliau mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Hari itu juga dengan tubuh yang lelah, beliau menemui Khadijah dan mengembalikan semua modal beserta keuntungannya. Setelahnya, Maisarah melaporkan semua yang dia alami bersama Rasulullah kepada Khadijah. Semakin tertariklah Khadijah kepada Rasulullah. Tanpa menunggu waktu yang lama, dia mengutus teman dekatnya Nafisah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa pesan, "Wahai Muhammad, aku sangat tertarik kepadamu, karena kedekatan kekerabatanmu, kemuliaanmu di tengah kaummu, amanahmu, kebaikan akhlakmu, dan kejujuran ucapanmu." Kemudian Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahi. Rasulullah sempat tidak percaya, karena Khadijah adalah wanita Quraisy yang paling mulia nasabnya, paling terhormat dan paling kaya. Orang-orang Quraisy berkeinginan menikah dengannya andai mereka mampu. Rasulullah menceritakan hal ini kepada paman-pamannya. Kemudian, diterimalah tawaran ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
2 bulan kemudian beliau menikahi Khadijah radhiyallahu anha yang berusia 40 tahun dengan mas kawin 20 ekor onta betina muda senilai 2 miliar rupiah. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta, yang dibangun sejak masa Ismail tanpa adanya atap, sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah atau membiarkannya seperti adanya, karena Ka'bah merupakan tempat ibadah yang sakral. Mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunannya kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba, maupun rampasan terhadap harta orang lain. Sekalipun begitu, mereka tetap merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya ada seseorang yang berani mengawali perobohan bangunan Ka'bah. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpanya, mereka akhirnya mengikuti untuk merobohkan Ka'bah. Setelah roboh, mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari, tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah. Kemudian orang tertua dari mereka tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka, dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk pintu gerbang Mekah. Mereka sepakat menerima cara ini. Dengan hikmah Allah, Rasulullah lah orang yang masuk. Mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin. Kami ridho kepadanya, inilah dia Muhammad." Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau mengambil selembar kain. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah kain tersebut. Kemudian meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung kain, dan memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan diridhoi semua orang.